Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi good morning all. Welcome back with me, Khalid Badruddin Rashid. So today we gonna discuss about did social media make more antisocial? Jadi apakah media sosial makin bikin antisosial seperti itu? Nah, tapi before that, sebelum itu saya mau nanya nih. Aku mau nanya, jadi did you know what thing are people always use for daily life? Jadi kalian tahu nggak sih apa yang biasanya kebanyakan orang, bahkan hampir seluruh orang di muka bumi ini yang biasanya lakukan keseharian? Seperti contoh for message friend, parents, or maybe girlfriend or boyfriend. Nah, jadi ini disclaimer dulu, ini tuh bukan untuk yang masih jomblo ya. Jadi yang masih jomblo wake up dude, get a relation bro, whatever it is. Jadi kayak dalam artian entah itu teman, sahabat ya. Kalau dapat bonus bisa dapat pacar mungkin, oke. Jadi tentu saja itu media sosial bukan. Nah, akan tetapi banyaknya dari mereka, terutama generasi kita, generasi Z, yang memang disorot oleh pemerintah. Tapi tak hanya Indonesia, melainkan di berbagai negara yang lebih dominan dalam penggunaan media sosial tersebut. Terlepas dari dampak positif dan negatif dalam penggunaannya, hal tersebut telah dibuktikan oleh seorang ahli yang melakukan riset terhadap banyaknya kalangan yang menggunakan media sosial, terutama generasi Z maupun anak remaja. Nah, berikut adalah hasil riset yang telah dilakukan penggunaan media sosial di kalangan remaja, yaitu di kalangan remaja penggunaan sosial media meningkat secara global dengan platform seperti YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, dan mostly Instagram sih yang menjadi favorit utama. Sebuah survei, bahkan dikatakan dalam sebuah survei, yaitu survei Pew Research Center pada tahun 2023 menemukan bahwa 95% remaja pada usia 13-17 tahun di Amerika Serikat menggunakan YouTube, dan 16% melaporkan menggunakan platform ini hampir secara terus-menerus dalam artian Instagram tersebut, seperti itu. Nah, tak hanya itu, juga ada TikTok. TikTok juga populer dengan 58 remaja yang menggunakan aplikasi tersebut setiap hari, termasuk 17% yang mengaksesnya secara konstan. Secara keseluruhan, hampir setengah dari remaja di Amerika Serikat melaporkan bahwa mereka hampir selalu online. Gak usah jauh-jauh deh, contohnya teman kita sendiri. Jadi aku tuh kemarin lihat kan di bionya anak-anak. Nah, di bionya anak-anak itu ada yang menuliskan 24/7, yang dimana dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa dia akan online secara 24 jam tiap harinya, seperti itu. Bahkan ya pastinya dari kalian ada dong teman-teman yang seperti itu, di chat jam segini yang dimana mungkin udah jam yang tidak wajar ya, jam 10 ke atas, jam 11, jam 12, tapi dia masih aktif. Bahkan mereka bisa menelepon, seperti itu, terlepas dari entah apa urusannya. Okay, so today we're gonna talk about the social media make you more antisocial. Apa benar media sosial bikin makin antisosial, atau justru sebaliknya? Bagaimana jika kita tidak bermain atau bahkan tidak mengenali media sosial? Is it going to be really bad or what? Oke, jadi di sini kita akan mendiskusikan apakah dan bagaimana dampaknya dengan adanya media sosial tersebut. So, tunggu apa lagi? Let's move on in our topic. Check it out. Oke, seperti yang udah kita bahas sebelumnya ya, bahwasannya pada zaman sekarang banyak dan mungkin semua orang bermain media sosial. Bahkan tidak menutup kemungkinan kebanyakan dari mereka adalah dari kalangan remaja. Seperti yang sudah saya paparkan tadi terkait hasil riset tentang tingginya penggunaan media sosial dari kalangan remaja. Dari situ kita dapat pahami bahwasannya kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Seperti itu. Ya, namanya juga media sosial. Ini yang selalu nemenin kita di setiap kapanpun kan, dimanapun. Bahkan mungkin kita lagi di bis, lagi di kereta, makan, bahkan di lift ketika ngantri, itu aja juga megang media sosial. Jadi ya pasangan aja kayaknya kalah sih. Jadi mulai sekarang ya teman-teman ya, bilang tuh ke pasangan kalian masing-masing bahwasanya bahagia aku
aku tuh nggak cuma di kamu dan nggak selalu tentang kamu. Hey, jadi dari paparan yang saya paparkan tadi di atas dapat ditegaskan oleh salah satu hasil riset lagi nih buat memperkuat, yaitu bahwasanya media sosial juga dapat menjadi kita semakin sosial, atau dengan itu juga kita bisa menjadi orang yang makin antisosial. Nah, risetnya seperti ini. Jadi dari data reporter menunjukkan bahwa TikTok, Instagram, dan YouTube adalah platform dengan jumlah pengguna aktif yang signifikan, terutama di kalangan usia muda. Motivasi utama mereka menggunakan media sosial meliputi hiburan, interaksi sosial, dan eksplorasi identitas seperti itu. Angka ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan remaja modern. Entah itu buat hiburan seperti K-pop atau BTS, ya media sosial lah, apa yang ada di dalam media sosial tersebut seperti itu. Nah, dari penggunaan media sosial tersebut terdapat beberapa hal nih teman-teman terkait dampak positif apa sih yang kita bisa dapetin, dan juga dampak negatif apa yang akan kita terima baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, berikut dampak positifnya. Yang pertama yaitu bisa menghibur kita di saat semua orang mengcosplay atau sedang menjadi orang yang menjengkelkan bagi kita. Pernah nggak sih kalian lagi butuh temen nih? Nah, waktu kalian udah sama teman-teman, nah teman-teman itu jengkelin ke kita. Jadi kayak kita ini butuh teman, udah ada teman, tapi temennya jengkelin. Nah, akhirnya kita mau kemana dong? Kita ke sosial media, karena dari lingkungan tadi, dimana teman kita jengkelin, ya udah dia dijengkelin di lingkungan tersebut. Nah, tapi kalau kita pakai media sosial, kan kita bisa dapat banyak hiburan yang dimana bisa menggantikan teman itu dalam waktu sementara seperti itu. Lalu yang kedua, menjadi tempat inspiratif untuk bagaimana kita ke depannya. Jadi dari media sosial kita bisa melihat orang-orang di luar sana, orang-orang sukses yang mungkin kita bisa tiru, dan bahkan kita bisa dari yang kita tiru itu kita bisa menciptakan yang baru seperti itu. Jadi sangat berpotensi untuk menjadi tempat yang inspiratif bagi kita seperti itu. Lalu tentunya juga ada memperluas relasi kita dengan orang luar di sana kan. Maksudnya kayak kalau kita di sini nih, ya udah kemungkinan kita bakal dapat teman yang di sini-sini. Walaupun terdapat kemungkinan kita juga dapat relasi di luar sana, tetapi nggak menutup kemungkinan dan pastinya jika kita memakai sosial media, jangkauan relasi kita jauh lebih banyak dari kita nggak pakai media sosial. Nah, tak hanya itu, akan tetapi juga ada dampak-dampak negatifnya, yaitu dampak negatifnya itu ada social media addiction, yang dimana kita kecanduan gitu loh. Dan soalnya karena ya seperti yang saya tadi disebutkan, di lift bersosial media, di kamar mandi sosial media, bahkan kalau mau keramas pakai serum sampo itu kan nunggu 5 menit atau berapa itu sambil scroll sosial media seperti itu. Jadi kayak kita itu udah terlalu kebergantungan gitu ke media sosial. Jadi kayak ya akhirnya ke poin kedua, yaitu kurangnya interaksi terhadap lingkungan sekitar. Karena kita udah kecanduan, akhirnya kita kurang berinteraksi dengan teman-teman kita di sekitar seperti itu ya. Nah, jadi emang lingkungan di sekitar itu aslinya diri kita masing-masing menentukan gitu. Jadi kayak kalau kita udah terlalu kecanduan, itu juga berdampak pada dampak negatif yang ketiga, yaitu kesehatan mental seperti itu. Karena juga tidak menutup kemungkinan, dan memang mungkin dari kalian masing-masing ya, yang dimana kalian juga bahkan kalian mungkin tidak mengingat waktu. Nah, itu sebenarnya juga mengganggu kesehatan mental teman-teman seperti itu. Nah, dari sekian banyaknya hal yang sudah aku paparin di sini, dari aku pribadi sendiri menarik sebuah kesimpulan tentang apakah media sosial bikin makin antisosial. Kalau dari jawabanku pribadi sih, it depends on the person. Jadi kayak tergantung orangnya sih. Kadang ada orang yang dia ke negatif, tiba-tiba dia bisa langsung ke positif gitu loh. Jadi kayak ya kalau menurutku sih balance aja sih. Jadi kayak nggak apa-apa sih kamu bikin media sosial gitu, bikin media sosial atau enggaknya nggak apa-apa, tergantung kalian. Yang penting kalian harus bisa balance seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon diutarakan, bukan malah didiamkan lalu ngambek tanpa ada kejelasan. Bila ada rasa mohon disampaikan, bukan malah dipendam. Terima kasih atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kelebihan. Sekian, selamat pagi semua. Saya Khalid Muhammad Nasib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.